Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama channel Hikmah Kehidupan. Kita lanjutkan cerita dari Mbak Ana Yuliana. Kita berpisah saja. Selamat menikmati teman-teman. Apika baru saja tiba di rumah kakak satu-satunya Bagus. Semalam sambil menangis, emaknya menelponnya menceritakan masalah rumah tangga kakaknya itu. Bu Sulis langsung menyambut putrinya itu dan memeluknya erat. Emak sudah pusing dengan tingkah laku kakakmu itu, Kak. Dari kecil dibesarin, sudah nikah, masih menjadi urusan emak, cecar Bu Sulis tak sabar. Sekarang mana Kak Bagus, Mak? Tuh di kamarnya, gak ngantor, katanya pusing. Tapi dari pagi malah main game gak sudah-sudah, jelas Bu Sulis. Ia sangat berharap kedatangan Apika putrinya bisa menasehati kakaknya. Kakak mukulin Mbak Dewi sama Pelita ya? Apika langsung menghampiri kakaknya di kamar. Ia tahu betul bila dari dulu emaknya paling susah mengurus kakaknya ini. Apa sih? Banyak tanya. Anak kecil malah ngerti soal urusan orang besar, jawabnya Bagus ketus. Pastilah emaknya yang mengadu pada adiknya yang cerewet ini. Kakak itu kelewatan ya, kata emak, kakak nafkahin si Andrea yang genit itu ya. Bener gak? Apika berkacak pinggang. Dari awal kakaknya dengan wanita itu pacaran, ia sudah tahu kalau kakaknya hanya dijadikan Andrea sebagai sapi perahan. Tapi yang dia nggak habis pikir, kenapa kakaknya ini bisa sebodoh itu. Sudah ditinggal nikah oleh Andrea, sekarang malah menafkahinya yang sudah berstatus sebagai istri orang. Kurang bego apa coba? Emang kenapa? Duit-duit aku gak pakai duit kalian, gak usah ikut campur. Gak ada otak nih orang ya. Sudah nikah tapi gak pernah selesai nyusahin emak. Terus sekarang setelah kakak ribut dengan Mbak Dewi, apa mau Andrea nikah sama kakak? Mau gak? Tantang Apika geram. Bagus bergeming. Iya juga sih. Kok ya si Andrea nggak mau ya? Padahal bukan sedikit pengorbanannya pada kasihnya itu. Bahkan akhir tahun kemarin ia menghadiahkannya sebuah motor matic keluaran terbaru. Mau nggak? Desak Apika lagi. Ya mungkin Andrea butuh waktu untuk berpikir lah. Ntar aku tanya lagi. Tapi aku yakin dia pasti mau. Takutlah dia kehilangan aku. Andrea itu bukan takut kehilangan kakak, tapi takut kehilangan uang kakak. Ngerti nggak sih kalau kakak itu sudah dimanfaatkan? Orang aku kalau kuliah lewat rumah Andrea dia mesra terus sama suaminya. Lah terus kakak itu apanya? Sapi perahan. Ingin rasanya Apika membenturkan kepala kakaknya agar sadar kalau ia itu hanya bahan mainan bagi Andrea. Apalagi melihat lagak kakaknya yang sok pintar, padahal kerjaannya cuma pelongo-pelongo saja. Ah sudahlah, kalau Andrea gak mau kan masih ada Dewi, jawab Bagus santai. Enak bener kakak ngomong kayak gitu. Noh, Mbak Dewi sudah minggat, gak tahan dia punya suami kayak kakak, yang hobi main tangan dan pelitnya amit-amit. Apalagi kalau dia tahu kakak selingkuh, habislah kakak diceraikan. Ah, biasa saja, kalau laki-laki selingkuh, dimaafin saja kan beres. Bagus tersenyum angkuh. Ih, Mak, amit-amit aku punya kakak muka badak kayak gini. Tobat aku nasihatin orang kayak gini. Bebal, Mak, ucap Apika. Itu dia, Kak. Apa agak pusing kepala emak punya anak laki agak kurang kayak gini. Sudah kurang cakep, kurang iman, kurang akhlak, ditambah kurang ajar. Tobat, Mak, Kak. Bu Sulis berkali mengelus dadanya. Dari kecil dikasih makan uang halal, tapi kok ya pas besar jadinya kayak gini. Ya Allah, ampun ya Allah. Ah, emak, kok ya kayak aku ini anak buangan saja. Gini-gini aku ini PNS, Mak. Ada NIP-nya, kebanggaan keluarga. Bagus menepuk dada bangga. PNS juga nggak guna, nggak pernah emak nyicip gaji yang katamu jutaan itu. Kamu lebih seneng nafkahin istri orang daripada ngirimin emak dan adikmu duit. Sudahlah Mak, jangankan kita. Orang ke istrinya saja dia pelit,
Gak guna ngomong sama Kak Bagus. Kita banyak doa saja supaya ada hidayah untuk orang ini. Ya Allah Kak, mak berdoa jangan sampai nanti kamu nikah dapat suami macam kakakmu ini. Makan hati kamu nak. Amin ya mak, amit-amit. Udah dapat kayak gini. Wajar saja si Dewi minta cerai. Siapa yang tahan hidup sama laki model kayak gini ya Allah. Nak, tobat kamu itu jangan malu-maluin keluarga. Kamu itu kepala keluarga, harusnya jadi contoh, bukan jadi beban. Bu Sulis masih saja menggerutu. Sepeninggal almarhum suaminya, hanya ia yang membesarkan kedua anaknya. Setengah mati ia berhemat dari pensiunan suami dan mengelola ladang peninggalannya agar Bagus dan Apika bisa kuliah. Tapi entah kenapa anak laki-laki yang ia harapkan malah tumbuh menjadi laki-laki yang egois dan bodoh pula. Sudah sangat beruntung si Bagus dapat Dewi yang penurut dan tidak banyak menuntut. Ini malah disia-siakan. Ia anggap istrinya itu batu apa? Sesabar-sabarnya manusia pastilah punya batasan dan mungkin Dewi telah melampaui itu. Mak, kita ngomong sekali lagi saja sama Mbak Dewi, siapa tahu dia masih mau menerima Kak Bagus. Mau jadi apa tuh kakak kalau jadi duda? Pasti hidupnya agak terarah, saran Apika ketika mereka sedang makan malam. Ya Kak, emak sudah mau muntah melihat tingkah kakakmu itu. Gak tahan lagi emak tinggal di sini. Tiap hari kerjaannya bangun siang, ngantor cuma sebentar terus pulang, tidur siang, main game, ngeselin. Apa nggak dipecat orang kayak gitu? Iya mak, makan gaji buta kakak itu. Kalau dipecat ntar dia malah nyusahin kita. Masa di saat tua kayak gini emak masih harus ngurusin kakakmu itu? Emak mau hidup tenang. Besok pagi aku temenin emak ngomong sama Mbak Dewi ya. Ini HP bekas anakku yang kuliah itu, untuk kamu saja. Biar nanti ibu suruh operator sekolah buatin akun Facebook dan Instagram. Biar kamu bisa jualan online, ucap Bu Rosi. Ini untuk saya Bu, tanya Dewi tak percaya. Selama ini ia tak pernah punya ponsel. Iya, ambil saja untuk bisnis kamu. Masya Allah, terima kasih Bu. Kamu selamanya nggak bisa bergantung dengan ibu. Masa pensiun ibu sudah dekat. Rencana ibu mau mundur dari kepala sekolah dan nyusul anak ibu ke kota. Kapan Bu? Dewi menatap cemas. Masih belum tahu. Cuma usulan ibu sudah masuk. Kepala sekolah yang baru belum tentu mengizinin kamu tinggal di perumahan SD ini. Jadi kamu harus siap jika suatu saat nanti mengontrak. Saya nggak tahu apa saya bisa Bu. Dewi menunduk. Selama ini Bu Rosilah yang ia handalkan. Harus bisa Wi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kamu jangan mudah menyerah. Di dunia ini gak ada yang mudah, tapi gak ada yang gak mungkin, nasihat Bu Rosi. Bu, saya mesti gimana balas kebaikan Ibu? Gak usah dibalas-balas. Ibu melihat kamu kayak melihat almarhum adik. Ibu gak mau kejadian pada adik Ibu menimpa kamu. Pokoknya kamu harus kuat. Kita wanita ini ada batasan. Sesalah apapun suami, kalau dia meminta maaf dengan tulus dan bertobat, harus kita kasih kesempatan. Tapi kalau dia salah dan masih ngotot tak mau mengakui kesalahan dan malah menyalahkan kita, sudahlah Wik, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Iya Bu, akan Dewi ingat. Dewi tahu bila Bu Rosi adalah warga pendatang di daerah ini. Suami dan anak-anaknya berada di luar kota. Ia pun sebenarnya sudah mendengar desas-desus keputusan Bu Rosi untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan mengusulkan mutasi ke kota. Tapi ia tak menyangka semua akan secepat ini. Bu Rosi bukan hanya membantunya sekedarnya saja, tapi juga memberi peluang dan jalan agar Dewi dapat bertahan kelak tanpa dirinya. Hari ini ia sengaja tak jualan. Seharian khusus ingin belajar mengoperasikan ponsel pintar pemberian Bu Rosi, sekaligus membuat akun media sosial. Nah, Mbak Dewi mesti
ingat kata sandinya. Terus jangan dikasih tahu orang lain, ucap Dina operator sekolah yang hari ini khusus diminta Bu Rosi untuk mengajarinya. Kalau lupa gitu gimana dek? Tanya Dewi, siapa tahu kan dia lupa. Bisa sih, kalau lupa kata sandi kita minta kode verifikasi, nanti dikirim lewat email kita. Cuma ya kalau bisa jangan lupa lah. Dengan telaten Dina mengajari Dewi yang benar-benar gaptek untuk menggunakan sosial media. Amanah dari Bu Rosi, wanita ini harus diajari hingga tuntas. Nah, kalau jual online kayak gini, Mbak mesti punya rekening bank, biar orang tinggal transfer. Terus jangan lupa pakai m-banking juga untuk ngecek riwayat transaksi kita, jelas Dina. Dewi mengangguk, ia memang sudah ada rencana untuk membuat rekening bank. Walau sedikit, ia ingin mulai menabung. Ada banyak yang Dewi pelajari setelah memutuskan untuk meninggalkan rumah. Selain lebih mandiri, kini ia merasa lebih percaya diri, pun dengan pelita putrinya yang tampak lebih ceria. Bersambung dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut ke bagian 8. Masya Allah, terima kasih untuk semua yang sudah mampir. Sehat selalu untuk kita semua. Kalau mau baca sampai tamat, ada di KBM APP. Sudah sampai tamat, tinggal follow akun penulis Ana Yuliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.